Halo semua, selamat pagi buat semua. Saya saatnya membuat konten kali ini ya. Bagaimana jika ada orang yang tidak suka dengan kamu? Ya, di luar waktu sih pasti kita bisa bilangnya biarin aja, cuekin, gak usah dihiraukan ya. Ngapain mempedulikan orang yang tidak suka dengan kita? Ya betul, betul. Tapi bagaimana jika orang itu ternyata masih ada hubungan darah dengan kita? Atau sebenarnya masih ada komitmen yang kuat dengan kita, contoh mertua menantu atau saudara jauh atau bahkan saudara dekat, masih ada hubungan darah sekali lagi, tapi dia seperti sudah memutus tali silaturahmi. Entah apapun kesalahan kita, kita sudah minta maaf, dia sudah mengetahui kekurangan dan penyakit kita, tapi dia udah gak mau lagi dekat dengan kita gitu loh. Bahkan sudah kayak memutus tali silaturahmi. Minta maaf sudah didiemin. Ya, mau dibicarakan baik-baik suatu persoalan, tapi seperti udah nggak mau lagi dihubungi. Sebenarnya mau dia apa sih? Ya, ke kita. Mau dia mungkin ya jelas tidak mau kenal lagi, tapi sebenarnya dia melihat kita, orang yang dia tidak sukai, yang sudah dia putus tali silaturahmi, tidak mau kenal lagi. Itu kenapa? Dia ngelihat, bukan kenapa dulu, tapi dia ngelihat kita tuh orang yang tidak mau dia kenal, yang sudah dia putus tali silaturahmi. Itu dia melihat saya, melihat aku ya, kalau resonate dengan kamu ya, itu sebagai orang yang seperti apa sih bagi dia? Tujuh tongkat itu self defense, conviction, terlalu mempertahankan prinsip dan keyakinan berdasarkan prinsip dan keyakinan. Self defense, melindungi diri sendiri berdasarkan conviction, keyakinan bahwa dirinya benar. Ini ada egonya juga sih ya. Ego itu, semua manusia ada ego ya, kalau nggak ego nggak makan. Tujuh tongkat itu ya self defense, mempertahankan diri sendiri, inti artinya berdasarkan conviction, keyakinan. Jatuhnya bisa ego. Mungkin dia melihat kita, melihat aku, nih orang terlalu egois, nih orang terlalu ingin menang sendiri, terlalu merasa dirinya benar, padahal belum tentu. Bisa aja dianya yang seperti itu. Ya, bentrok, sama-sama ego. Ya, egonya sama-sama terlalu kenceng. Seperti itu. Lalu sebenarnya apa sih yang dia mauin dari kita? Apakah benar-benar dia mau kita pergi dari hidupnya? Ya, coba lihat ya. Enggak, ini personifikasi nggak kepake ya, karena ini pembacaan untuk cowok dan cewek juga. Sebenarnya dia mau kita kayak gimana sih? Dia mau kita kayak bagaimana? The Star sih, harapan impian tercapai, suatu renewal pembaharuan, ingin kita berubah. Ingin berubah menjadi lebih baik. Setelah mengetahui semua kekurangan, penyakit kita, mungkin ada kekurangan uang, mungkin ada kekurangan sesuatu, mungkin ada soal kesehatan, mungkin ada banyak hal, tapi dia ingin kita ada perubahan karena The Star Majorana 17 juga dia ada renewal pembaharuan ya, untuk berubah menjadi lebih baik selain harapan impian yang tercapai, dalam artian untuk menjadi orang yang lebih baik. Tandanya orang itu ya sebenarnya dia ngeliat kita terlalu egois, terlalu bertahan dengan prinsip dan keyakinan dirinya sendiri bahwa kita benar, jadi dia nggak suka. Padahal lu nggak benar, kayak gitu loh. Contoh. Dan dia ingin kita berubah, suatu pembaharuan. Padahal dianya sendiri seperti apa sih? Dianya sendiri padahal seperti apa? Ada yang dia sembunyikan nggak? Cewek lagi nggak keluar ya, karena personifikasi nggak kepake. Ini buat cewek dan cowok juga. Dia sendiri seperti apa padahal? Padahal dia sendiri layaknya orang bodoh. Dia suka banyak melakukan kesalahan. Ya, makanya dia nyari-nyari kesalahan dari orang lain. Ya, tapi dia pengen kita berubah. Ya, gampang banget ya, enak banget ya. Oke lah. Jadi sebenarnya dia maunya kita gimana tuh? Dia pengen kita berubah lebih baik lagi. Kalau kita sudah menjadi lebih baik lagi, dianya gimana? Padahal dia sendiri kayak orang bodoh tadi, the full karena nol, banyak melakukan suatu kesalahan. Oke, kalau kita sudah memenuhi apa keinginan dia, sudah berubah menjadi lebih baik, apakah dia akan seperti apa nih? Tetap aja galau bimbang. Dalam artian kalau kita berubah lebih baik ya dia nggak seneng, sama aja. Galau bimbang dalam artian ya orang aja jadi lebih baik lagi, padahal gue tetap aja nggak suka. Intinya seperti itu ya. Dalam artian bagaimana menghadapi orang yang seperti itu?
Walaupun dia saudara terdekat kita, ya jangan dendam. Tapi ya udah jauhin aja, kalau memang dia minta dijauhin ya jauhin aja ya. Tapi hak kita tetap harus dipertahankan. Hak kita harus tetap dipertahankan. Hak kita harus tetap dipertahankan. Walaupun awalnya sudah janji sekian, tapi kalau misalnya masih bisa dinego dan tidak lebih dari apa yang mereka dapatkan, kudunya masih bisa dinego. Tadi selanjutnya apa? Tadi selanjutnya apa? Kalau sudah berubah, tetap dua pentakel. Oke, dia ngeliat kita ego, padahal Destri banyak melakukan kesalahan. Tadi mau nanya apa sih sebenarnya? Sumpah aku bingung. Oke, aku membayangkan diriku sendiri sebenarnya. Apa yang dia sembunyikan, dia banyak melakukan suatu kesalahan juga. The Fool. Walaupun aku udah berubah menjadi lebih baik, dia tetap aja kayak dua pentakel, galau dan bimbang. Tetap aja nggak seneng. Padahal kalau ditanya dia pengen aku berubah lebih baik. Kalau udah berubah lebih baik, dia tetap aja galau dan bimbang. Tetap aja kayak merasa ada nggak sukanya. Dia merasanya intinya kayak gue terlalu ego, terlalu prinsip, merasa diri benar. Dia sendiri banyak kesalahan, The Fool. Orang itu sebenarnya ke depannya bakal gimana sih? Lima pentakel kemiskinan, entah kemiskinan cinta atau kemiskinan uang. Hati-hati deh dengan orang seperti itu. Makanya ya aku tuh minta sesuatu itu untuk keadilan sih. Khawatirnya kalau sama dia habis itu aja. Semoga resonate dengan kalian. Ini berhubungan dengan keluarga, tapi jangan ada dendam. Tapi lebih baik kita saling memaafkan dan membicarakan semuanya dengan baik. Kalau sudah dimulai pembicaraan tapi nggak ada balasan, balasan di akhirat nanti ya, terutama untuk saudara-saudaraku yang tercinta.